Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini 11 April, peristiwa penting, sebuah aksi massa protes masyarakat, terutama teman-teman mahasiswa dan beberapa lapisan masyarakat lain, dilaksanakan. Ada demonstrasi cukup besar di seluruh Indonesia, tidak terpusat di Jakarta dan tidak tunggal elemen aksi. Sebuah sikap demonstrasi yang tentu saja dihormati sebagai nilai konstitusional, terutama kehendak publik untuk melindungi konstitusinya. Tapi ada satu masalah yang menggeser isu utama mengenai upaya perlawanan terhadap konstitusi yang dilakukan oleh penyelenggara, dalam hal ini presiden dan para pembantunya, yang kemudian sudah coba diklarifikasi oleh presiden untuk tidak lagi mempermasalahkan isu penundaan pemilu beserta perpanjangan masa jabatan serta upaya penambahan periode masa jabatan presiden dengan berbagai cara termasuk amandemen konstitusi. Ini pidato memang terlambat, ya, 1 hari menuju aksi, tetapi sebagai sebuah respon terhadap tuntutan publik, ini sudah mencakup berbagai isu yang diprotes oleh masyarakat, tetapi tidak menjawab problem teknis dari berbagai tuntutan masyarakat. Tapi saya ingin menggarisbawahi bahwa pidato itu memang terlambat, namun bisa menjawab beberapa isu krusial. Tapi sekali lagi ini bergeser karena ada aksi pemukulan terhadap seorang dosen FISIP UI yang menurut saya lepas dari sebagai sosok sangat kontroversial, lalu hadir di dalam sebuah prosesi yang kurang lebih kontradiktif dengan cara berpikir kontroversialnya selama ini, yaitu Bang Ade Armando. Saya kenal figur ini sebagai orang yang cukup getol mensupport berbagai kebijakan pemerintah, terutama Presiden Joko Widodo. Figur ini datang dengan, saya pikir, cukup berani, ya, dengan apa yang ada di lapangan. Mungkin beliau sendiri tidak menyangka ada elemen lain di dalam aksi yang kurang lebih sangat berseberangan dengan pendapat Ade Armando selama ini. Nah, terjadi pemukulan, saya tidak tahu persis itu elemen mana, tetapi dari gambaran umum yang tersebar di berbagai video dan berita, itu bukanlah elemen mahasiswa, tetapi elemen kelompok lain yang ikut di dalam aksi tersebut. Beberapa banyak dari pikiran Ade Armando saya juga menentang. Lebih banyak upaya untuk mendukung pemerintah dalam berbagai kebijakannya yang melampaui batas-batas prinsip-prinsip konstitusi dan kesadaran bermasyarakat di tingkat luas. Tetapi saya pikir tidak boleh juga Ade Armando dipukul begitu, ya, dengan, menurut saya ini cukup tidak beradab. Padahal di dalam konstitusi kita, di dalam undang-undang dasar, setiap orang itu harus dilindungi dari penyiksaan. Setiap orang berhak, ya, berpendapat. Bagi saya, kita tidak sekedar membela sosok
pejuang publik seperti Haris, ya, Fathia, teman-teman LBHI, teman-teman Kontras, tidak. Tetapi kita juga harus melindungi bahkan orang yang kita tidak sukai, ya. Karena setiap orang frasanya. Jadi bukan karena faktor kita tidak suka, berbeda pandangan, lalu kita melakukan penyiksaan. Apapun alasannya, itu tidak diperkenankan oleh konstitusi. Kalau kita mau bawa dalil agama pun, agama tidak memperkenankan itu. Apapun agamanya. Jadi bagi saya, apa yang terjadi hari ini sangat menyedihkan. Tidak saja karena kita mencoba menegakkan konstitusi dengan melanggar konstitusi, tapi seolah-olah ada tindakan yang bahkan menurut saya itu mengaburkan nilai utama perjuangan teman-teman mahasiswa dan elemen masyarakat lain hari ini. Kalau kita menghormati garis perjuangan yang disampaikan mahasiswa, maka tidak boleh terjadi peristiwa seperti Ade Armando ini. Dipukuli, ditelanjangi, ya. Bagi saya tidak manusiawi dan tidak masuk akal dalam norma-norma yang sangat beradab dan nilai-nilai agama serta kehidupan berkonstitusi. Kita harus mencoba berdemokrasi tanpa dendam. Kita harus melupakan contoh-contoh bertindak yang pernah dilakukan di Republik ini untuk menegakkan kepentingan kelompok, individu, ataupun partai tertentu dengan cara-cara yang tidak manusiawi. Jadi apa ya, saya berpikir presiden mesti melihat bahwa setiap tindakan melanggar konstitusi akan berkonsekuensi panjang. Mungkin presiden dan para pembantunya yang getol bicara tentang berbagai isu yang bertentangan dengan konstitusi sama sekali tidak pernah menyadari dan tidak pernah berniat mungkin, ya, akan terjadi peristiwa pemukulan Ade Armando. Tetapi setiap penyelenggara negara harus sadar bahwa segala sikap, tindakan, kebijakan yang bertentangan dengan konstitusi sama saja membuka pintu berbagai kekerasan yang akan terjadi. Jadi Pak Presiden, ini mudah-mudahan jadi pelajaran bagi kita bahwa penghormatan terhadap konstitusi, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menjadi sangat perlu dan penting. Sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, Anda tuh harus minta maaf terhadap berbagai elemen masyarakat, bahwa apakah itu karena pembantu-pembantu Anda atau ada niat dari Anda sendiri yang kemudian berakibat orang kehilangan waktunya, fokus kerjanya, fokus pendidikannya karena ngurusin tindakan dan perbuatan Anda yang mendekati upaya pelanggaran konstitusi. Bahkan Anda harus minta maaf kepada Ade Armando. Selama ini dia getol untuk memperjuangkan program-program Anda, lalu tersulutlah amarah publik karena program-program itu dianggap melanggar kepentingan publik. Publik pelaku juga harus bertanggung jawab, ya, mempertanggungjawabkan tindakannya secara hukum, karena tidak bisa atas alasan apapun kemudian
melakukan upaya-upaya yang menistakan nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai agama, nilai-nilai yang terkandung di dalam konstitusi. Bagi teman-teman mahasiswa, ini tidak boleh mengganggu perjuangan teman-teman ya. Fokuslah terus mengawal konstitusi. Jangan biarkan isu-isu perjuangan Anda dikaburkan dengan peristiwa-peristiwa yang sebenarnya bertentangan dengan nilai-nilai konstitusi. Saya mendoakan juga Bang Ade Armando semoga sembuh, lekas pulih, kemudian menjadikan ini pelajaran yang tentu sangat bermakna. Mudah-mudahan kita semua dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Apapun itu, saya tahu komentar saya juga akan kontroversial bagi sebagian orang, tapi mudah-mudahan kasih sayang menyelimuti hati kita semua, pikiran kita. Bertenang-tenanglah kita dalam bernegara. Apapun ini adalah proses bernegara, dan mudah-mudahan segala proses ketatanegaraan kita bisa berjalan dengan tenang, damai, tidak tersulut, dan mudah-mudahan penyelenggara negara betul-betul sadar akan akibatnya. Satu lagi, Pak Luhut, Pak Menteri Dalam Negeri, Pak Bahlil, sebaiknya Anda mundur ya, kalau tidak ingin Presiden ditunjuk sebagai biang masalah. Kalau Anda betul-betul menghormati Presiden, sebaiknya karena berbagai pidato dan kebijakan Anda yang menyulut emosi, yang dianggap publik melanggar konstitusi, dengan timbulnya berbagai korban masalah di berbagai daerah, sebaiknya atas nama penghormatan kepada konstitusi Anda mundur dari jabatan. Saya termasuk yang berharap segala proses konstitusional berjalan dengan baik. Suka atau tidak suka dengan Presiden Jokowi, dia harus kita jaga hingga 2024, karena secara prinsip sistem presidensial itu memang fixed term, selesaikan. Dan juga Pak Jokowi punya kesadaran diri untuk betul-betul mengakhiri 2 periodenya dengan baik, 5 tahun, tidak akan ditambah, tidak akan diperpanjang, karena jangan sampai sikap dan tindakan Anda itu merugikan konstitusi dan masyarakat banyak. Jangan lakukan pembohongan publik dengan bicara A di depan publik lalu bertindak berbeda, karena publik terus mengawasi, dan apa yang terjadi hari ini adalah ungkapan kekesalan publik karena ada orang-orang secara terbuka melanggar konstitusinya, yang sebenarnya betul-betul menjadi aturan main bersama. Mudah-mudahan Indonesia baik-baik saja, terjaga prinsip-prinsip konstitusinya, kita terus hidup dalam keberagaman, penghormatan kepada setiap orang, penghormatan kepada konstitusi. Mudah-mudahan Indonesia ke depan menjadi terus lebih baik. Panjang umur perjuangan. Assalamualaikum.